Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Lucia Astriani dengan nama mahasiswa 25806. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan artikel dengan judul Stop Making Plans, Start Making Decisions. Sebenarnya dari judul ini kita udah mulai bisa meraba-raba artikel ini membahas apa. Stop making plans itu sebenarnya bukan berarti kita itu harus berhenti membuat perencanaan, tapi lebih ditekankan pada start making decision, dimana kita itu harus memulai mengambil keputusan, yang dimana keputusan ini juga akan berdampak pada bisnis kita. Sebelum kita masuk ke artikel, saya pengen membawa teman-teman itu untuk mengingat lagi deh, perencanaan itu apa? Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya, dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, sebuah tujuan bisa didapat dengan lebih baik pula. Terus, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasi atau bisnis yang dijalankan. Jadi artikel ini bercerita tentang keluhan seorang CEO pabrik global. Dia itu bertanya-tanya pada dirinya, apakah perencanaan strategi sepenuhnya tidak berguna? Jadi 2 tahun sebelumnya dia udah meluncurkan proses perencanaan perusahaan yang sangat ambisius. Pendekatan lama yang mengharuskan kepala unit bisnis untuk membuat presentasi rutin kepada komite eksekutif telah gagal seluruhnya. Jadi komite eksekutif ini berupa CEO, COO, CFO, CTO, dan kepala HR. Sudah bosan duduk melalui presentasi PowerPoint yang tidak ada habisnya, yang memberi mereka sedikit peluang untuk menentang asumsi unit bisnis atau mempengaruhi strategi mereka. Para kepala unit mengeluh bahwa ulasan komite eksekutif terlalu banyak berisi nasihat, tetapi kekurangan nasihat yang dapat dijalankan. Lebih buruk lagi, ulasan tersebut menghasilkan sangat sedikit keputusan yang berharga. Setelah melihat proses yang sebelumnya itu sangat kurang baik karena respon dari para eksekutif lainnya juga sangat minim. Jadi CEO pabrik ini menggunakan proses baru dalam rapatnya. Jadi sebelumnya mereka cuma presentasi lewat PowerPoint, sekarang mereka akan mendistribusikan hasil presentasi dan materi pendukung kepada komite eksekutif 1 minggu sebelum presentasi tersebut atau rapat ya. Jadi komite eksekutif ini memiliki waktu untuk mereview presentasi dan materi pendukung tersebut. Tapi daripada mendapatkan hasil yang maksimal, ternyata malah menghabiskan banyak waktu, yang dimana komite eksekutif ini harus menghabiskan 6 minggu yang belum pernah terjadi sebelumnya setiap musim semi, mengunjungi semua unit yang sebanyak 22 unit untuk sesi sepanjang harinya. Tujuannya adalah agar tinjauan strategi lebih lama dan lebih fokus. Setelah menggunakan proses baru tersebut untuk 2 siklus perencanaan, CEO mengumpulkan umpan balik dari para peserta melalui survei anonim yang membuatnya kecewa. Laporan itu berisi serangkaian keluhan seperti itu memakan waktu yang banyak, itu pada level yang terlalu tinggi, ini terputus dari cara kami menjalankan bisnis,
dan seterusnya. Yang paling memberatkan dari semuanya, bagaimanapun, adalah pandangan responder yang hampir semuanya hampir universal bahwa pendekatan baru menghasilkan sangat sedikit keputusan. Jadi sudah dua proses. Yang pertama, proses presentasi juga menghasilkan keputusan yang sangat sedikit. Ternyata proses yang baru itu juga menghasilkan keputusan yang sangat sedikit, malah lebih memakan waktu yang lebih banyak. Jadi kegagalan sebagian besar perencanaan strategis disebabkan oleh dua faktor. Biasanya merupakan proses tahunan dan paling sering difokuskan pada unit bisnis individu. Tanpa analisa yang ketat atau debat yang produktif, keputusan kritis dibuat secara tidak benar atau tidak dibuat sama sekali. Tetapi perusahaan dapat memperbaiki proses tersebut jika mereka menyerang masalah akarnya. Sejumlah kecil perusahaan berwawasan ke depan telah membuang proses perencanaan mereka yang digerakkan oleh kalender dan berfokus pada unit bisnis dan menggantinya dengan pengambilan keputusan yang terus-menerus berfokus pada masalah. Dengan mengubah waktu dan fokus perencanaan strategis, mereka juga telah mengubah sifat diskusi manajemen puncak tentang strategi dari meninjau dan menyetujui menjadi debat dan putuskan, yang berarti bahwa eksekutif senior secara serius memikirkan setiap keputusan besar dan implikasinya untuk kinerja dan nilai perusahaan. Memang perusahaan ini menggunakan proses pengembangan strategi untuk mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Silasari, 29654, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya, di mana perencanaan menjadi salah. Pada musim gugur 2005, Marakon Associates bekerja sama dengan Ekonomis Intelijen Unit dengan mensurvei eksekutif senior dari 156 perusahaan besar di seluruh dunia, semua dengan penjualan 1 miliar atau lebih. Kami bertanya kepada para eksekutif ini, bagaimana perusahaan mereka dapat mengembangkan rencana jangka panjang dan bagaimana caranya efektif mereka untuk mengira proses perencanaan mereka yang mendorong strategi keputusan dengan baik. Hasil survei menegaskan apa yang telah kami amati. Waktu dan struktur perencanaan strategis merupakan hambatan untuk pengambilan keputusan yang baik. Secara khusus, kami menemukan bahwa perusahaan dengan proses dan praktik perencanaan standar membuat hanya 2,5 keputusan strategis utama setiap tahunnya. Rata-rata oleh mayor, maksud kami mereka memiliki potensi untuk meningkatkan perusahaan keuntungan sebesar 10% atau lebih dalam jangka panjang. Sulit membayangkannya dengan begitu sedikit keputusan strategis yang mendorong pertumbuhan, perusahaan-perusahaan ini dapat melakukannya terus bergerak maju dan memberikan kinerja keuangan untuk investor agar semakin berharap. Siapa yang membuat lebih banyak keputusan? Perusahaan melihat peningkatan dramatis dalam kualitas pengambilan keputusan setelah mereka meninggalkan model perencanaan tradisional, yaitu kalender yang didorong dan fokus pada unit bisnis. Dalam survei kami, perusahaan ini melanggar sepenuhnya dengan masa lalu untuk membuat lebih dari 2 kali keputusan strategis setiap tahun sebagai perusahaan yang terikat pada tradisi. Terlebih lagi, struktur baru, proses perencanaan memastikan bahwa keputusan mungkin yang terbaik yang bisa dibuat, mengingat informasi yang tersedia untuk manajer pada saat itu. Lebih buruk lagi, kami menduga bahwa hanya sedikit keputusan yang diambil perusahaan yang terlepas dari proses perencanaan strategis. Memang model perencanaan tradisional sangat rumit dan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para eksekutif, membuat keputusan yang terlalu sering diabaikan oleh manajer puncak proses saat membuat pilihan strategis terbesar mereka. Dengan keputusan yang besar yang dibuat di luar proses perencanaan strategis hanya menjadi kodifikasi dari penilaian atas manajemen yang telah dibuat.
bukan sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan memperdebatkan keputusan penting yang perlu diambil perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang unggul. Seiring waktu, para manajer mulai melakukan dan mempertanyakan nilai perencanaan strategis, menarik diri darinya dan datang untuk mengandalkan proses lain agar menetapkan strategi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu efek kalender. Pada 66% perusahaan dalam survei, perencanaan adalah peristiwa berkala yang sering dilakukan sebagai pendahuluan proses penganggaran tahunan yang persetujuan modal. Tetapi memaksa perencanaan strategis ke dalam siklus tahunan beresiko membuatnya tidak relevan bagi para eksekutif yang harus membuat banyak keputusan penting sepanjang tahun. Mungkin masalah waktu, jadwal perencanaan sekali setahun tidak memberikan waktu yang cukup kepada para eksekutif untuk menangani masalah yang paling mempengaruhi kinerja. Boeing misalnya membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk mengikuti dan membuat pilihan strategis yang penting. Dalam strategi pertama, kasus-kasus dipinggirkan dan dipisahkan. Pengambilan keputusan yang lalu pada waktu yang efisien dalam pengembangan strategis untuk mengatasi masalah yang sulit. Proses tersebut dapat menimbulkan masalah. Tetapi sangat sedikit perusahaan yang memiliki proses yang ketat atau disiplin untuk menanggapi perubahan di lingkungan eksternal. Perencanaan strategis dikesampingkan dan para eksekutif beresiko membuat keputusan yang buruk yang belum dipikirkan secara matang. Keputusan M&A memberikan contoh yang sangat mengerikan tentang masalah waktu. Dihadapkan dengan peluang yang menjanjikan dan waktu terbatas untuk bertindak, para eksekutif tidak bisa menunggu sampai peluang tersebut dievaluasi sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan berikutnya, sehingga mereka menilai kesepakatan dan membuat keputusan cepat. Tetapi karena seringkali tidak ada proses peninjauan yang tepat, masalah terkait pelanggan dan orang yang lebih lunak yang sangat penting untuk integrasi yang efektif dari perusahaan yang diakuisisi dapat dipersingkat. Selanjutnya yaitu efek unit bisnis. Fokus organisasi dari proses perencanaan yaitu penggabungan efek kalendernya atau mungkin lebih tepatnya cacat. 2/3 dari eksekutif yang kami survei menunjukkan bahwa perencanaan strategis di perusahaan mereka dilakukan bisnis per bisnis, yaitu berfokus pada unit atau kelompok unit. Tetapi 70% eksekutif senior yang menanggapi survei kami menyatakan bahwa mereka membuat keputusan masalah demi masalah. Misalnya, haruskah kita masuk ke Cina? Haruskah kita melakukan outsourcing manufaktur? Haruskah kami mengakuisisi distributor kami? Mengingat ketidaksesuaian antara cara perencanaan diatur dan cara pengambilan keputusan besar, para pemimpin perusahaan mencapai panduan dan inspirasi di tempat lain. Faktanya, hanya 11% eksekutif yang kami survei sangat percaya bahwa perencanaan sepadan dengan usaha. Fokus organisasi dari perencanaan strategis tradisional juga menciptakan jarak, bahkan peran antagonisme antar eksekutif perusahaan. Selanjutnya yaitu perencanaan tradisional. Tim lintas fungsi mendedikasikan kurang dari 9 minggu untuk mengembangkan rencana unit. Komite eksekutif meninjau setiap rencana yang biasanya dalam pertemuan sehari penuh. Perencanaan tersebut dikonsolidasi untuk menghasilkan rencana strategi seluruh perusahaan untuk ditinjau oleh Dewan Direksi. Setelah siklus perencanaan strategi selesai, unit-unit tersebut mendedikasikan 8 hingga 9 minggu lagi untuk penganggaran dan perencanaan modal. Komite eksekutif kemudian mengadakan pertemuan pertemuan lagi dengan masing-masing unit bisnis untuk menegosiasikan target kinerja, komitmen sumber daya, dan kompensasi bagi manajer. Unit tersebut berharap untuk melarikan diri dengan beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan rencana yang disetujui. Oleh karena itu, manajer lokan mengontrol arus informasi ke atas, dan manajer senior hanya disajikan dengan informasi yang menunjukkan setiap unit dengan cara terbaik.
Bahkan jika tidak ada akal-akalan, para manajer perusahaan senior masih mengalami kesulitan untuk terlibat dalam dialog dan debat yang konstruktif. Mereka hanya tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membantu dalam memandu unit bisnis. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perusahaan telah mengidentifikasi prioritasnya. Dialog komite eksekutif yang tersebar sepanjang tahun diciptakan untuk mengambil keputusan tentang sebanyak mungkin masalah. Karena masalah sering menjangkau beberapa unit bisnis, satuan tugas dibentuk untuk mempersiapkan informasi strategis dan keuangan yang diperlukan untuk mengungkap dan mengevaluasi alternatif strategi untuk setiap masalah. Komite eksekutif terlibat dalam 2 dialog untuk setiap masalah masing-masing, 3 hingga 4 jam. Sebuah langkah yang tidak pernah terdengar. Dalam kasus tersebut, peninjauan tidak banyak membantu dalam mengarahkan keputusan tentang suatu masalah. Tidaklah mengherankan bahwa hanya 13% eksekutif yang kami survei merasa bahwa manajer puncak secara efektif terlibat dalam semua aspek pengembangan strategi di perusahaan. Perencanaan strategis berfokus pada keputusan. Perencanaan strategis tidak akan berdampak jika tidak mendorong pengambilan keputusan. Selama beberapa tahun terakhir, kami mengamati bahwa banyak perusahaan dengan kinerja terbaik telah meninggalkan pendekatan tradisional. Meskipun perusahaan-perusahaan ini telah menemukan solusi spesifik yang berbeda, semua pada dasarnya telah membuat perubahan mendasar yang sama pada proses perencanaan dan pengembangan strategi mereka untuk menghasilkan keputusan yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Bukan memisahkan, tapi memadukan. Pertama dan terpenting, perusahaan harus mengambil keputusan dari proses perencanaan tradisional dan menciptakan proses paralel yang berbeda. Mengidentifikasi dan membuat keputusan berbeda dari membuat, memantau, dan memperbarui rencana strategis, dan 2 rangkaian tugas memerlukan proses yang sangat berbeda tetapi terintegrasi. Oleh karena itu, LRBP unit berisi perakiraan keuangan 10 tahun termasuk proyeksi pendapatan, backlogs, margin operasi, dan investasi modal. Tim kepemimpinan BCA mengkaji rencana bisnis setiap minggunya untuk melacak kinerja divisi terkait dengan rencana tersebut dan untuk menjaga organisasi tetap fokus pada pelaksanaan. Maka pada tahun 2001, tim pimpinan unit memperkenalkan proses integrasi strategi yang difokuskan pada pengungkapan dan penanganan isu-isu strategis bisnis yang paling penting. Setelah tindakan tertentu disetujui dan disetujui oleh tim kepemimpinan BCA, rencana bisnis jangka panjang diperbarui pada tinjauan mingguan berikutnya untuk mencerminkan proyeksi perubahan dalam kinerja keuangan. Pengambilan keputusan yang disiplin dan eksekusi yang unggul, BCA tetap menjaga nilai LRBP sebagai alat eksekusi meski telah meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Keputusan manajer yakin bahwa proses baru tersebut setidaknya sebagian bertanggung jawab atas perubahan haluan yang tajam dalam kinerja Boeing sejak 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirizal Nur Rahman, nomor mahasiswa 29643. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan ini kita masuk pada mereka berfokus pada tema. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perusahaan yang memiliki kinerja tinggi biasanya berfokus pada diskusi strategi mereka pada sejumlah masalah atau tema penting. Maksud dari poin pertama ini adalah perusahaan yang memiliki kinerja tinggi, mereka memiliki kebiasaan diskusi pada strategi mereka. Nah, yang mana pada saat mereka mendiskusikan atau mau menjalankan strategi mereka, bisa jadi timbul suatu masalah. Nah, masalah ini pun kembali didiskusikan. Bagaimana caranya memberikan solusi yang terbaik dari masalah yang timbul agar perusahaan mendapatkan atau agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah diusung sebelumnya. Atau bisa juga masalah yang timbul didiskusikan dan mereka menentukan bahwa masalah tersebut memberikan
peluang baru bagi perusahaan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih atau nilai lebih akibat dari munculnya suatu masalah tersebut. Kemudian pada tema penting, jadi tema-tema yang telah dipilih oleh perusahaan sebelumnya kembali lagi didiskusikan oleh perusahaan, sehingga tema-tema tersebut yang telah digagas jauh-jauh hari sebelumnya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu berpindah dari perencanaan model bisnis demi bisnis. Nah, dengan cara ini sangat terbukti membantu bagi organisasi besar dan kompleks. Maksud dari berpindah dari perencanaan model bisnis demi bisnis, maksudnya adalah ketika perencanaan yang pertama mereka lakukan kurang memberikan hasil yang baik, maka mereka akan berpindah ke perencanaan yang B untuk mencari hasil yang lebih baik dari perencanaan yang A. Nah, ketika perencanaan B juga kurang memberikan hasil yang baik, maka mereka akan beralih kepada perencanaan bisnis yang C. Nah, dari cara ini bisa memberikan atau membantu untuk organisasi besar dan organisasi yang memiliki permasalahan yang kompleks, kira-kira seperti itu. Kemudian manajer unit bisnis harus tetap terlibat dalam perencanaan strategi tingkat perusahaan yang mempengaruhi unit mereka. Jadi manajer unit bisnis itu harus tetap terlibat dalam perencanaan strategi tingkat perusahaan yang mempengaruhi unit mereka. Kemudian di sini ada bisa dikatakan sedikit cerita mengenai poin yang pertama dan poin yang kedua tadi. Di sini ada lingkungan Microsoft. Tidak ada strategi yang dapat dijalankan dengan efektif berbagai perusahaan tanpa koordinasi yang cermat di 2 atau lebih dari 7 unit bisnis Microsoft, atau seperti yang dirujuk oleh para eksekutif, P&Ls, client, server dan alat, pekerjaan informasi, MSN, solusi bisnis Microsoft, perangkat seluler dan tersemat, dan rumah tangga dan hiburan. Pada akhir 2004, dihadapkan pada kekurangan gagasan investasi yang baik, CEO Steve Ballmer meminta maaf kepada Robert Ahlaner, wakil presiden perusahaan Microsoft, untuk strategi perencanaan dan analisis untuk penyusunan perencanaan strategi baru untuk perusahaan. Ahlaner menerapkan proses perencanaan pertumbuhan dan kinerja yang disetujui dengan persetujuan tim kepemimpinan Ballmer pada tema strategi masalah utama seperti pertumbuhan pasar PC, pasar hiburan, dan keamanan yang melanggar batas unit bisnis. Tema-tema ini tidak hanya membingkai dialog untuk meninjau strategi Microsoft, mereka juga memandu unit-unit dalam menyempurnakan alternatif investasi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Dialog antar pemimpin P dan L dan tim Ballmer berfokus pada apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk setiap tema strategis, bukan pada strategi unit individu. Hasil awal dari proses baru cukup menjanjikan. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda inginkan, kata Ahlaner. Proses baru kami telah membidik peluang baru yang tak diatur untuk pertumbuhan. Kami tidak lagi khawatir tentang kelangkaan ide investasi. Diego, Amerika Utara, sebuah divisi pemasar bir. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang di atas tadi saya menceritakan tentang lingkungan Microsoft. Yang ini suatu bisa dikatakan suatu toko baru ataupun perusahaan baru. Nah, di sini disebut sebagai Diego, Amerika Utara, sebuah divisi pemasar bir, anggur, dan minuman beralkohol internasional. Baru-baru ini mengubah cara mereka melakukan perencanaan strategis untuk mengalokasikan sumber daya ke seluruh portofolionya yang beragam. Diego secara historis memfokuskan perencanaannya pada merek individu. Manajer merek dagang untuk mengajukan investasi tambahan. Tidak peduli apa ukuran merek atau peran strategisnya dalam portofolio. Akibatnya,
Alokasi sumber daya diganggu oleh negosiasi tanpa akhir antara merek dan manajemen perusahaan. Mulai tahun 2001, Diogo merombak pendekatannya terhadap pengembangan strategi. Perubahan penting adalah fokus pada perencanaan pada faktor-faktor perusahaan yang mendorong pertumbuhan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nur Aditya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah mereka membuat pengembangan strategi berkelanjutan. Perencana strategi yang efektif menyebarkan tinjauan strategi ke seluruh tahun daripada memerasnya ke dalam jendela 2 atau 3 bulan. Hal ini memungkinkan para eksekutif senior untuk fokus pada satu masalah dan pada satu waktu, hingga mereka mencapai keputusan atau serangkaian keputusan. Apalagi manajer bisa menambahkan masalah ke dalam agenda sebagai pasar dan kondisi persaingan berubah, jadi tidak perlu proses ad hoc. Eksekutif senior dengan demikian dapat mengandalkan satu proses perencanaan strategis atau mungkin lebih tepatnya model pengambilan keputusan strategis tunggal untuk membuat keputusan di seluruh perusahaan. Griff dan timnya merancang proses strategi Textron yang baru. Pertama, daripada berkonsentrasi semua tinjauan strategi unit operasi pada kuartal kedua setiap tahun, perusahaan sekarang menyebarkan dialog strategi ke seluruh penjuru tahun, 2 hingga 3 unit ditinjau per kuartal. Yang kedua, dari mengatur dialog komite manajemen rencana unit bisnis. Textron sekarang mengadakan tinjauan berkelanjutan, itu dirancang untuk mengatasi setiap masalah strategis pada program keputusan perusahaan. Kedua perubahan tersebut telah mengaktifkan manajemen komite Textron agar lebih efektif terlibat dalam unit pengembangan strategi bisnis. Perubahan tersebut juga memastikan bahwa ada forum tempat masalah lintas unit dapat diangkat dan ditangani oleh manajemen puncak dengan masukan dari manajer unit bisnis yang relevan. Kemudian mereka menyusun tinjauan strategi untuk menghasilkan keputusan nyata. Hambatan paling umum dalam pengambilan keputusan di perusahaan besar adalah ketidakkesepakatan di antara para eksekutif atas keputusan masa lalu, alternatif saat ini, dan bahkan fakta yang disajikan untuk mendukung rencana strategis. Perusahaan terkemuka menyusun sesi tinjauan strategi mereka untuk mengatasi masalah-masalah ini. Di Textron misalnya, tinjauan isu-isu strategis diatur seputar fakta, alternatif, dan pilihan. Setiap masalah dibahas di dua sesi setengah hari dengan komite manajemen perusahaan. Kemungkinan 8 hingga 10 masalah diselesaikan sepanjang tahun. Pada sesi pertama, komite manajemen berdebat dan mencapai kesepakatan tentang fakta-fakta yang relevan, informasi tentang profitabilitas pasar utama, tindakan pesaing, perilaku pembelian pelanggan, dan seterusnya, serta sekumpulan alternatif strategi yang layak. Tujuan pertemuan pertama ini bukan untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan tertentu, tapi sebaliknya, pertemuan tersebut memastikan bahwa kelompok tersebut memiliki informasi terbaik dan sekumpulan alternatif yang kuat untuk mempertimbangkan. Pada sesi kedua difokuskan pada evaluasi alternatif-alternatif ini dari perspektif strategis dan keuangan, serta memilih tindakan yang terbaik dengan memisahkan dialog seputar fakta dan alternatif dari perdebatan tentang pilihan. Komite manajemen Textron menghindari banyak hambatan yang mengganggu pengambilan keputusan strategis di kebanyakan perusahaan dan mencapai lebih banyak keputusan daripada yang seharusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.